Jemaat yang terkasih, memasuki minggu Advent ketiga, kiranya sukacita kita makin meluap. Dalam kalender liturgi, Advent ketiga disebut Guided Sunday, yang artinya Minggu Sukacita. Hari ini kita menyalakan lilin ketiga Advent yang melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang makin mendekat. Kiranya hal ini mendorong kita menyambut kedatangan Kristus dengan sukacita itu. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus Sang Terang. Dan ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk dapat menghadirkan sukacita bagi semua. Melalui perjumpaan terlebih dahulu dengan Sang Terang, mari kita bawa sukacita perjumpaan itu dengan menjadi pewarta yang terus menyaksikan Sang Terang. Jemaat yang terkasih, lilin ketiga adalah simbol sukacita. Lilin sukacita ini melambangkan kasih Allah yang tak berkesudahan, yang terangnya terus menerangi hidup kita, meneguhkan melalui firman-Nya dan berjalan dalam terang kemuliaan-Nya. Bumi kita, bumi bencana, bermusimkan tangis dan tawa. Dambaan akan terpulihkan semesta, sedang terpojok ke ujung yang paling sudut. Sampai datang janji keselamatan dari dunia merdeka, membelah semesta yang paling hitam. Cahaya dan kelam yang saling memburu akan menyatu dalam pelukan perdamaian. Karena dari padang gurun tandus memekar bunga berjuta warna, kemuliaan Libanon dipulihkan, semarak Karmel dan Saron menebar pesona. Takkan ada lagi tangan terkulai lemah, lutut yang goyah melangkah, mata buta menghambat, hati yang tawar membeku. Karena jantung semesta akan dibedah, mengusir pilu dan duka yang membusuk. Sorak-sorai sukacita yang membahana, ada denyut baru, denyutan cinta ilahi, ada darah baru, darah keadilan ilahi. Mari kita songsong janji yang datang menjelang. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersoraklah
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah Advent ketiga ini diawali dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang mencintai manusia. Sang Mesias yang telah dinubuatkan untuk memulihkan dunia yang telah tercemar dosa, direngkuh kembali ke kesucian Allah dan dalam kuasa Roh Kudus membarui seluruh ciptaan. Damai Kristus besertamu dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang terkasih, memasuki minggu Advent ketiga ini, kiranya sukacita kita makin meluap, karena janji Allah yang dinubuatkan Nabi Yesaya akan digenapi. Terang itu akan datang, dan kita diutus untuk menyaksikan sang terang. Yesaya 60 ayat yang pertama menyatakan, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Marilah kita menyediakan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk mau diterangi oleh Roh-Nya, sehingga kita dimampukan untuk menyaksikan sang terang. Surga
Jemaat yang terkasih, kita masuki doa pengakuan dosa. Tuhan, kami sibuk menghitung uang kertas merah ratusan ribu rupiah, sementara pemulung dan juru parkir sibuk mengumpulkan uang receh. Namun kami tidak peduli kepada mereka, Tuhan. Kami belum menjadi saksi tentang Engkau Sang Terang itu. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami sibuk mengomentari segala kejadian terkini, mulai politik, budaya, agama, sosial ekonomi, hingga kriminalitas dan lainnya. Namun kami tidak berbuat apa-apa untuk memperbaiki keadaan. Tuhan, kami belum menjadi saksi tentang Engkau Sang Terang itu. Tuhan, ampuni kami. Kami sibuk mencaci, memaki di dunia nyata maupun di dunia maya. Namun kami gagal untuk menciptakan suasana yang damai. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami sibuk menggunjing, bergosip, hingga akhirnya memicu ketersinggungan. Namun kami kurang berempati kepada sesama kami. Tuhan, ampuni kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau firman Allah yang menjelma menjadi manusia, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Ku
muka Tuhan Yesus, kulisap akan salahku untuk begini hatiku di muka Tuhan Yesus. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang menyadari dosanya, serta berjanji hidup dalam jalan Tuhan, maka terimalah janji Tuhan dengan penuh syukur, seperti yang terdapat dalam Mazmur 146 ayat 10 yang demikian. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus sudah menebus kita karena kasih-Nya kepada kita dan memberi kita hidup kekal. Maka marilah kita juga saling mengasihi dan saling mengampuni dengan saling memberikan salam damai. Salam damai dari Tuhan Yesus Kristus besertamu. Bersama marilah kita nyanyikan nyanyian tanggapan Kidung Jemaat 392 bait 1 dan 3. Bahagia
Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bersama marilah kita berdoa, memohon penyertaan Tuhan di dalam kita mempersiapkan diri menerima firman-Nya. Mari. Sungguh kami berbahagia ya Allah, ketika Engkau mengizinkan kami bersama untuk bersatu di dalam peribadatan Minggu Advent yang ketiga. Merayakan sukacita di dalam kehidupan kami dengan untayan lagu, puisi, dan ungkapan syukur kami. Mewartakan di dalam kehidupan kami, bersaksi tentang terang yang hadir menjadi anugerah bagi kami bersama. Maka saat ini izinkan kami untuk menghayati sukacita yang telah Engkau berikan. Dan saat ini kami akan menerima sabda firman Tuhan. Bersama kami akan belajar tentang apa yang menjadi kehendak-Mu, juga perintah yang Engkau berikan kepada kami. Mampukan kami untuk mendengar, mengerti dan memahami, serta melaksanakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih, Yohanes Pembaptis memberi kesaksian di hadapan banyak orang tentang Yesus, Sang Terang. Dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 1, ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Yang demikian Injil Yesus Kristus. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania,
yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Amin. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Salam jemaat yang terkasih. Bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh untuk menghayati masa-masa penantian di Minggu Advent yang ketiga. Kita boleh untuk bersama-sama bersuka cita. Mengapa? Karena kita harus memberi kesaksian tentang Sang Terang. Demikian tema ini mengantar kita untuk memasuki penghayatan bahwa setiap orang yang merasakan terang, setiap orang yang mendambakan terang, boleh untuk melihat terang hadir di dalam kehidupannya. Demikian pula menginjak Minggu Advent yang ketiga ini, kita diajak bersama untuk memposisikan diri bahwa akulah saksi yang bukan hanya mendengar, bukan hanya berharap, tetapi juga telah melihat dan merasakan terang itu hadir di dalam hidupku. Demikian juga bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk kembali belajar dari Yohanes Pembaptis. Sama seperti di minggu yang telah lalu, ketika kita melihat ada kesederhanaan dan kerendahan hati yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis sebagai teladan bagi kita, di mana kita diajak untuk merasakan kesederhanaan dan kerendahan hati sebagai jalan hidup orang Kristen yang akan kita ambil, yang akan kita tempuh dan kita pertahankan di dalam kehidupan. Hari ini kita pun belajar dari Yohanes Pembaptis yang boleh untuk berlaku jujur. Mengapa? Karena kejujuran adalah bagian respon dan juga penghayatan Yohanes Pembaptis untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi panggilan hidupnya. Ketika banyak orang bertanya-tanya, ketika banyak orang mencari dia, tetapi sesungguhnya ia tetap berusaha untuk jujur. Bahwa aku bukanlah Mesias, aku bukanlah Elia. Dan sesungguhnya aku hanya suara yang berseru-seru di padang gurun. Hari ini kita belajar tentang komitmen, integritas yang dimiliki oleh seorang Yohanes Pembaptis, di mana di dalam kehidupan ia berusaha untuk mengambil jalan yang telah Tuhan tetapkan bagi dirinya. Sekalipun mungkin kita bisa berandai-andai, bisa saja ia mencari kehormatan, ia mengaku sebagai Mesias dan Elia, tetapi ternyata tidak. Jemaat yang terkasih, sebagai pewarta terang, sebagai seseorang yang bersaksi tentang terang, di dalam hidup kita yakin dan percaya bahwa sesungguhnya dirinya harus merasakan bahwa di dalam kehidupannya ia diterangi oleh terang itu. Terang Kristus yang bercahaya di dalam kehidupannya membuat tutur kata, pikiran, dan perbuatan senantiasa berusaha untuk bersaksi tentang terang. Ketika kita merasakan kedamaian, maka di dalam hidup apapun yang terlihat, baik oleh orang lain ataupun yang secara alami keluar di dalam kehidupan kita, akan menampakkan damai. Bahkan ketika kita bersuka cita, kita tidak akan bisa menyembunyikan sukacita itu. Mengapa? Karena sukacita itu berkarya penuh di dalam kehidupan, menguasai hidup kita, sehingga senyuman kita, tutur kata kita, dan perbuatan kita akan senantiasa menampakkan bahwa aku
sedang bersuka cita. Dan hari ini kita semakin mendekat dengan penghayatan bagaimana terang itu hadir dalam kehidupan manusia yang dipenuhi dengan kegelapan. Jemaat yang terkasih, kita sadar bahwa terang itu harus diwartakan. Terang itu bukan hanya hadir bagi kita, tetapi hadir juga, tersedia juga bagi semua orang. Sama seperti Yohanes Pembaptis yang mewartakan jalan hidup yang ia tempuh tentang pengorbanan, tentang pertobatan, tentang pengampunan dosa, dan kesempatan bagi setiap orang yang hidup dalam kegelapan untuk merasakan terang. Demikian pula di dalam kehidupan kita diajak untuk melihat bahwa sesungguhnya terang menjadi harapan bagi semua orang. Terang menjadi pilihan yang dirindukan oleh setiap orang. Sehingga sesungguhnya pewartaan tentang terang itu menjadi warta yang membahagiakan bagi semua orang. Sehingga pelajaran pertama yang akan kita ambil dari Yohanes Pembaptis adalah bagaimana di dalam hidup kita akan mewartakan terang itu. Jemaat yang terkasih, bagian kedua, kita diajak untuk bersama-sama menyadari panggilan kita sebagai pewarta. Seorang pewarta akan terus-menerus melaksanakan apa yang menjadi tugas panggilannya. Seorang pewarta harus mampu untuk menyuarakan apa yang sesungguhnya ditugaskan kepada dirinya. Yohanes Pembaptis mengambil jalan itu untuk mewartakan bagi orang-orang Yahudi, untuk orang-orang di sekitarnya, bahwa sesungguhnya setiap orang harus mempersiapkan diri untuk menerima terang. Dan jika terang itu telah datang, terang itu ada di tengah-tengah kita, maka di dalam kehidupan kita juga harus menyadari pewarta ini harus terus menyuarakan bahwa terang ada di tengah-tengah kita. Dan juga di dalam kehidupan kita diajak, ketika terang itu ada di tengah-tengah kita, dan kita diterangi, maka kita pun harus menampakkan terang di dalam kehidupan bersama. Jemaat yang terkasih, saat ini, apa yang menjadi pilihan kita untuk menjadi pewarta terang dan pribadi-pribadi yang menampakkan terang? Apakah kita mengambil jalan bahwa bibir kita akan senantiasa memuji, memuliakan, dan bersaksi akan kebesaran Tuhan, menceritakan kepada dunia tentang karya Allah di dalam hidupku yang boleh untuk menguatkan, menolong, dan menghibur aku? Atau di dalam kehidupan kita diajak bersama untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya aku telah diberkati, sehingga apa yang Tuhan berikan kepadaku juga harus aku teruskan kepada orang lain di sekelilingku. Mereka yang berkekurangan, mereka yang membutuhkan, juga membutuhkan terang dalam kehidupan mereka. Jemaat yang terkasih, sukacita Natal akan terasa jika dirasakan bukan hanya oleh kita sendiri, tetapi orang-orang di sekitar kita. Maka di minggu yang ketiga ini kita diajak bersama untuk bersaksi bahwa umat Kristen dimanapun berada sekarang sedang bersukacita. Dan bagikan sukacita itu di dalam kehidupan di sekitar kita. Berbagi apapun yang dibutuhkan oleh mereka yang hidup dalam duka, dalam kesusahan, dan dalam kekurangan. Dengan demikian, kita bersaksi tentang terang dan menjadi pewarta terang yang membagikan terang di dalam kehidupan bersama. Amin. Saat teduh bagi kita bersama, mari. Saat teduh cukup.
Marilah kita memperbarui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Jemaat yang terkasih, bersama kita akan datang di dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Kami menantikan kehadiran-Mu dalam penghayatan yang terus diperbarui, agar kami tidak terjebak dalam meneruskan seremoni ritual belaka. Tuhan, mampukan kami agar kasih dan anugerah Allah dapat dirasakan dalam hidup setiap umat-Mu. Kami, umat-Mu, memiliki tanggung jawab mewartakan terang. Mampukan kami agar dapat mewujud nyatakan tugas itu, menjadi terang dalam kegelapan, membawa sukacita di tengah kesedihan, dan menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Dan saat ini kami mau memanjatkan doa syafaat kami. Tuhan berkati mereka yang saat ini masih produktif, mereka yang sedang bekerja keras, membentuk usaha, dan juga melakukan banyak hal yang bermanfaat. Biarlah penyertaan dan berkat-Mu tercurah atas kehidupan mereka. Dan Tuhan yang memanggil mereka untuk menjadi penolong bagi saudara-saudara mereka yang membutuhkan. Biarlah kemurahan hati, keadilan, dan kebaikan menaungi hidup saudara-saudara kami, sehingga untuk berbagi mereka tidak enggan. Dan kami pun berdoa bagi kehidupan kami bersama. Biarlah semangat untuk bekerja nyata bagi kami, sekalipun situasi dan kondisi yang berat. Mampukan kami untuk tidak diam, tetapi terus berusaha untuk mencukupkan kebutuhan kami. Mampukan kami agar kami tidak menggantungkan hidup kepada orang lain, tetapi biarlah kami senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah perbuatan kami, tutur kata kami, dan apa yang kami lakukan dalam hidup menerangi kehidupan saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Berkati bangsa ini, ketika di hari yang telah lalu kami telah melaksanakan pilkada, biarlah terang Allah juga menaungi kehidupan kami bersama, baik di Kabupaten Wonogiri, juga di tempat-tempat yang lain. Biarlah kemakmuran ada dalam kehidupan bersama, karena kami yakin dan percaya Engkau akan memakai kami dan pemimpin-pemimpin kami untuk mewujudkan kehidupan bersama yang baik. Ya Bapa, kami mendekat kepada Natal. Bersama kami mendambakan sukacita dalam kehidupan kami. Dan biarlah sukacita ini terus kami rasakan bersama dengan keluarga, dengan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Sekalipun suasana dan kondisi mungkin tidak sama seperti tahun-tahun yang lalu, tetapi kami yakin dan percaya Engkau menghendaki kami bersukacita, dan kami akan terus bersukacita. Dan biarlah dunia ini juga merasakan sukacita kami.
Kristus hadir dalam hidup kami, menerangi kami dan dunia ini. Inilah syafaat kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 35 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga, seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Di dalam kita memberikan persembahan akan kita iringi dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 301. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita haturkan persembahan kita dalam doa. Terima kasih kami haturkan hanya kepadamu Tuhan atas segala berkat dan karunia yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami dari hari-hari yang telah kami lewati hingga saat ini. Ya Tuhan, kami tidak kurang suatu apapun. Pada saat ini ya Tuhan, kami haturkan apa yang telah Engkau berikan, apa yang telah karuniakan kepada kami. Kami haturkan kepadamu sebagai ungkapan rasa syukur kami atas segala karunia-Mu. Namun Tuhan, kami menyadari apa yang kami persembahkan tidak sesuai dengan apa yang Engkau beri. Untuk itu ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, dan kiranya Engkau mampukan kami untuk terus belajar, mempersembahkan tidak hanya berupa rezeki yang Engkau berikan, tetapi Tuhan seluruh hidup kami, jiwa raga kami, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan pada saudara-saudara kami yang berkewajiban mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berikan kebijakan, Engkau berikan kemampuan, sehingga apa yang dilakukan hanyalah untuk kepentingan para jemaat kami, dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan Tuhan kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya hanya di dalam kuasa tangan Tuhan. Apabila ya Tuhan setelah kami menyelesaikan ibadah ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan tuntun kami dalam perjalanan sehingga sampai di tempat kami masing-masing dalam keadaan selamat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, apa yang akan kita jawab
ketika banyak orang bertanya tentang Tuhan Yesus Kristus, tentu saja bersama kita akan ceritakan bahwa Ia adalah terang itu. Ia adalah sukacita yang Tuhan berikan bagi dunia. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama kita nyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 432 bait 1 dan 2. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah Keselamatan dalam Kristus putranya. kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudaraku yang terkasih, marilah kita melihat dengan kacamata baru bahwa karya pemulihan Allah telah dan akan terus terjadi dalam kehidupan ini. Orang percaya di sepanjang sejarah terus dipanggil mewartakan karya pemulihan Allah itu dengan terus menyaksikan Sang Terang. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar senantiasa bisa menyaksikan Sang Terang yang membawa pemulihan dalam hidup kami. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Allah dan masuk ke tengah dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. kini dan selamanya. Sekarang pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya cinta kasih dan kesetiaan Allah menumbuhkan pengharapan. Kiranya rangkulan penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus menjangkaumu setiap saat, sehingga langkahmu tidak terantuk dosa dan terjerumus dalam pencobaan. Kiranya damai yang terpancar dari Roh Kudus menguatkan hidupmu dalam kebenaran, dan kiranya berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyejahterakan hidupmu kini dan sepanjang masa. Amin.